Gue nggak tahu rumah ini sudah dibiarkan kosong berapa lama. Ini bagian depannya. Terkunci juga. Oh, di sini ada jendela nih. Bisa dibuka nggak? Keras banget lagi. Dan ini bagian pangkas rambutnya. Alhamdulillah nggak ketahuan tuh. Karena tante gue cerita kalau seandainya dia kegap sama si Suwangi ini, maka tante gue akan diincar. Tante gue akan diincar. Bagaimana caranya? Tante gue harus mati. Karena memang banyak juga korbannya. Setiap orang yang tahu keberadaan Suwangi, maka si Suwangi itu akan mengincar untuk dibunuh orang itu supaya tidak ada saksi. Jadi gue nginep langsung datang ke hotel itu, gue langsung pesen kamar, gue dikasih kamar, gue lupa kamar nomor berapa gitu ya. Dan ternyata saat malam harinya gue ketemu sama tempat orang Semarang juga. Saat itu gue nanya sama temen, Mas coba dong mas kasih info dong kalau hotel-hotel yang angker itu di Semarang di mana gitu kan. Lalu dia bilang, wah bang, hotel yang abang tempati itu adalah hotel angker. Dia bilang gitu. Oh ya? Iya, hotel itu bekas pembunuhan. Hai, saya Bobby Gali. Saya ingin mengucapkan selamat datang di podcast Pasukan Malam. Semakin malam, semakin menakutkan. Ketika Anda sedang menyaksikan tayangan ini, Anda berarti ditakdirkan menjadi sesosok pasukan malam. Barang-barang semua pasukan malam bisa Anda temui di semua sosial media kami. Yang pasti, barangnya lucu-lucu, tapi serem. Nah, gimana tuh? Lihat sendiri aja deh. Bagi kalian yang ingin membagikan kisah cerita mistisnya, Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0812 1414 8070, atau Anda bisa langsung mengunjungi website kami di pasukanmalam.com. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi di dunia perhororan, dengan nama Davi Tuasamu. Baiklah, mari kita saksikan dan kita datangkan Davi Tuasamu. Oke, Bang Davi, apa kabar Bang Davi? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, gue ngucapin selamat Bang Davi. Selamat datang di acara Pasukan Malam. Aduh, suatu kehormatan. Bang Davi, lu tahu nggak? Lu itu salah satu YouTuber terutama di dunia horor ya Bang. Lu di urutan list paling atas kita nih. Wah, masa? Iya, Bang. Bang. Nih? Hah? Paling atas gimana nih? Orang itu, lu sadar gak sih Bang kalau lu tuh terkenal banget di dunia horor Bang? Nggak tahu juga sih. Oh, nggak tahu juga ya. Cuma berarti orang-orang. Jadi kita udah survei ke beberapa orang menanyakan siapa sih sebenarnya yang mereka tahu mengenai si sosok ini. Nah, gue mau cerita sedikit. Bang, lu kan terkenal di dunia perhororan. YouTube lu sendiri, mungkin lu bisa perkenalan dan cerita tentang YouTube lu tentang apa Bang? Mungkin sosoker di rumah juga pengen tahu siapa sih Davi Tuasamu ini gitu. Perkenalkan, nama gue Davi Tuasamu. Jadi gue ini sudah main YouTube dari tahun 2017. Awal mulanya tuh masih konten-konten komedi. Tapi akhirnya di tahun 2019 gue mulai tertarik untuk bikin konten horor, terutama langsung penelusuran ke tempat-tempat yang sebagian masyarakat anggap tuh angker gitu. Nah dari situ akhirnya muncul penasaran yang lebih dalam, sehingga gue pokoknya sampai ke pelosok Indonesia kalau perlu, kalau ada tempat angker gue datengin gitu loh. Jadi buat teman-teman yang memang punya hobi nonton video penelusuran di tempat-tempat angker, kalian bisa berkunjung aja ke channel gue di Bucin TV. Oh, cool. Lu tau gak Bang sekarang Apa tuh tuh? subscribe lu udah berapa tuh YouTube Bang? Sekarang alhamdulillah sudah 1.300.000. Wah, 1.300.000 Bang. 1.300.000. Gila sih.
Gua Bang pertama kali ngelihat lu itu pada saat 5 tahun yang lalu Bang. 5 tahun yang lalu Yaitu mengenai di Bogor ada yang kursi roda jalan Oh sendiri. iya, kursi roda. Nah itu sekarang view-nya udah 5 juta Bang. Udah 5 jutaan ya. Gua Gua lihat nggak perhatiin hari malah. ini tuh 2025 5 juta. Nah gimana pendapat lo, seneng gak tuh Bang? Gila itu banyak banget Bang. Seneng lah pastinya. Hmm. Seneng lah. Itu juga sebenarnya itu video pertama solo explore. Oke. Video pertama. Sebelumnya bikin video-video konten horor itu eksplorasinya masih bareng-bareng sama teman-teman, berdua, bertiga, minimal berdua lah ya. Karena dulu masih penakut. Tapi akhirnya mulai muncul ide gimana kalau bikin konten solo explore, karena saat itu di Indonesia masih jarang konten-konten solo explore. Akhirnya gue bikin lah konten itu di Panti Jompo, Kota Bogor. Nah, karena memang masih penakut ya, jadi banyak interaksi lah yang bisa gue dapet di video itu. Alhamdulillah video itu malah menarik minat penonton. Akhirnya video-video gue yang lain laku ditonton sama yang lainnya. Nah kadang-kadang ya Bang, kalau gue lihat dari konten lo tuh real banget sih Bang. Artinya gini, ketika kursi roda itu dia bergerak sendiri, kalau misalnya itu settingan, kan dia cuma mundur doang, bener nggak? Tapi yang punya lu tuh muter, set gitu belok. Berarti kan itu bukan, nggak bisa orang narik gitu loh Kang, bener nggak? Iya. Dan itu sebenarnya memang real Bang. Iya real. Pokoknya gue sebisa mungkin. Jadi pada saat itu memang lagi rame konten-konten horor ya. Kebanyakan itu Bang yang kontennya itu yang pocong dipukul pakai galon lah, pakai sapu lah, kayak gitu-gitu kan. Saat itu lagi rame banget tuh, lagi hype tuh video-video seperti itu. Maksudnya pocongnya real? Yang dipotong atau Wah, dia? gua wallahualam gua nggak tahu ya. Ini video bener. orang saat itu lagi rame banget, pocong dipukul pakai galon, kuntilanak rambutnya dikeramasin. Waduh. Terus pocong di unboxing. Jadi kain covernya dibuka kayak gitu. Saat itu tuh memang lagi rame banget. Nah saat itu karena gue penasaran ini sebenarnya beneran apa enggak, makanya gue bikin konten seperti itu. Penelusuran yang bener-bener real aja. Kalau dapet syukur, nggak dapet ya udah nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya lu dapet ya Bang? Ya itu di explore pertama justru cool. dapetnya. Bang pada saat lu terjun ke penelusuran horor ya Bang, seberani itu lu Bang? Dulu takut. Oh awal-awal takut Dulu Bang? takut. Dulu Terus? takut. Mulai berani itu setahun berjalan lah. Setahun berjalan akhirnya lu berani. Mulai berani karena dulu tuh masih penakut, jadi maksain diri gitu. Kalau dulu tuh masih memaksakan diri aja demi konten. Udah setahun berjalan, udah mulai enjoy ngejalaninnya gitu. Lumayan lama juga berarti ya Bang. Maksudnya setahun, tapi sorry Bang, pada saat awal kan lo penelusuran kebanyakan kayaknya awal-awal kemana dulu Bang? Ke rumah, memang ke perumahan atau ke hutan atau kemana? Sebenarnya kemana aja ya, pokoknya masih di kawasan Jabodetabek sih dulu. Nah Jabodetabek kan agak susah kalau hutan. Betul. Paling kebanyakannya rumah-rumah kosong gitu. Nah favorit gue lagi ya Bang, tuh di rumah sakit Bang. Tuh di rumah sakit. Lu bisa cerita nggak Bang? Pada saat lu kan kayaknya udah sering banget ke rumah sakit juga ya Bang? Iya. Rumah sakit lumayan angker banyak ya? lah. Lumayan banyak. Apa yang paling berkesan, yang terlalu horor banget bagi lu tuh? Rumah sakit di mana dan lu bisa ceritain nggak Bang? Rumah sakit sebenarnya hampir semuanya horor Bang. Karena peninggalan lama ya Iya, Bang? hampir semua rumah sakit tuh horor. Cuma kalau mau bicara yang berkesan itu mungkin di rumah sakit Bejubang Jambi. Oke, mungkin maksudnya adalah semakin badan kita gemuk, itu semakin banyak penyakit dalam diri kita, sehingga ikat pinggang kita semakin besar. Dan artinya semakin dekat dengan kematian karena banyak penyakit dalam tubuh kita. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Oke, sebelah sini ada bagian kamar bedah. Itu memang karena posisinya jauh dari pemukiman warga. Terus juga kebetulan saat itu kan ada security yang jaga di situ. Dan sebenarnya security ini mewanti-wanti untuk jangan bikin konten explore sendirian di malam hari. Dia bilang, ya pokoknya dia bilang angker lah. Terakhir ada anak kecil itu dia katanya dililit sama ular besar di pohon. Tapi orang-orang melihat nggak ada ular di situ. Tapi si anak ini merasa dia dililit, jadi kayak si anak ini kesurupan gitu. Kesurupan, dia teriak-teriak, dia bilang saya dililit ular. Padahal orang-orang melihat nggak ada ular di situ.
Nah, setelah itu si anak kecil ini sakit, pulang ke rumah, 1 minggu kemudian meninggal dunia. Karena cerita itu banyak, memang sebelumnya mungkin ada beberapa konten kreator juga yang mau bikin konten eksplorasi tengah malam di situ, dilarang sama security untuk masuk ke dalam. Cuma gue ini orangnya ngeyel bang. Gimana caranya? Gue udah jauh-jauh datang ke Jambi, gue harus bikin konten ke situ. Jadi gue rayu-rayu si security ini, apapun caranya lah, mau pakai uang pelicin kayak gimana, pokoknya gue harus masuk ke dalam untuk bikin konten. Dan memang itu rumah sakit kan peninggalan Belanda, semua masih bangunan Belanda. Dan gue ngerasa itu rumah sakit memang paling serem di antara semua rumah sakit yang pernah gue datangi. Dan lo akhirnya ada merasakan apa tuh bang di situ? Gue sih saat itu cuma ngerasa banyak langkah kaki. Oh, jadi kayak rumah sakit itu ramai, banyak orang jalan, taktuk saat itu di bagian koridor bangsal kali ya, bangsal untuk pasien. Cuma itu doang sih yang gue rasa. Oke, yang paling serem itu yang bagian mana? Sejauh ini sih yang paling serem ya tetap di Panti Jompo Bogor ya. Sejauh tadi itu. Iya, itu yang paling serem sih. Di bagian toilet itu gue lihat ada seperti rambut, entah itu apa ya. Sebenarnya saat itu juga gue masih berpikir positif dulu, bisa jadi mungkin itu adalah kelelawar, sayap kepakan kelelawar gitu loh, bisa jadi ya. Tapi pada saat gue samperin ternyata itu tuh jalan buntu mentok dan nggak ada celah, kalaupun kelelawar nggak ada kelelawar celah untuk kabur gitu. Nah jadi gue mengambil kesimpulan bisa jadi itu makhluk halus sama interaksi dari kursi roda. Sejauh ini sih itu yang masih paling serem sih kalau untuk penampakan atau interaksi. Itu yang oke. Nah bang Davi, biasanya bang kalau orang datang ke pasukan malam, dia itu berarti udah siap untuk menceritakan kisah yang spesial. Oh iya. Abang ada nggak kira-kira mau diceritain bang kepada kita semua di sini bang? Ya mungkin gue mau cerita pengalaman gue waktu gue ke Maluku. Nah bang Davi, gue persilakan lo buat cerita bang. Kita mulai ya bang. Jadi kejadian ini sekitar 2 tahun yang lalu, di tahun 2023. Nah saat itu memang gue berencana untuk pulang ke Ambon. Kebetulan gue memang orang Ambon ya. Jadi memang gue ada rencana untuk pulang ke Ambon. Waktu itu ingin ziarah ke makam nenek. Nah sebelum berangkat waktu itu gue inget banget gue sempat ke Manado dulu waktu itu. Karena memang gue ada urusan dulu. Gue ke Manado sama temen gue bertiga di Manado sekitar 2 minggu. Lalu setelah itu kita mencar. Yang 2 temen gue pulang ke Jakarta, sementara gue lanjut ke Ambon. Nah begitu sampai Ambon, gue sempat ngontak istri gue dulu supaya istri gue nyusulin gue ke Ambon gitu ya. Karena kan kesian nih kan ninggalin istri terlalu lama gitu. Akhirnya istri gue nyusulin ke Ambon. Nah di Ambon waktu itu gue sempet tinggal di rumah tante, sempet tinggal di tante itu di kota Ambon. Nah dari situ gue tuh sebenarnya ingin bikin riset tentang Swangi. Kalau teman-teman nggak tahu Swangi itu adalah apa ya, urban legend, kepercayaan orang Maluku dan orang Papua. Swangi ini semacam orang yang berguru ilmu hitam, lalu dia ini mencari kejayaan dalam hidupnya. Ada beberapa juga yang ingin untuk memenuhi balas dendam. Ritualnya itu adalah setiap bulan purnama dia harus menari di pinggir pantai, disebut dengan menari bulan. Jadi ritualnya menari di pinggir pantai. Dan yang horornya, saat menari, si sosok Swangi ini kepalanya akan terlepas dari badannya. Jadi kepalanya ditaruh di atas pasir, badannya yang menari tanpa kepala. Dan itu pernah disaksikan sama tante gue sendiri. Jadi dulu tuh tante gue sempat cerita kalau dia sempat pulang dari acara pernikahan gitu ya, acara pesta pernikahan, lalu pulangnya lewat pantai. Karena memang rumah nenek gue ini kan di pinggir pantai, jadi pulang lewat pantai. Saat itu tante gue melihat langsung ada orang menari bulan.
menari dengan cara kepalanya terpisah dari badannya. Kepalanya ada di pasir, badannya menari. Akhirnya tante gue lari kabur. Alhamdulillah nggak ketahuan tuh. Karena tante gue cerita kalau seandainya dia kegap sama si Suwangi ini, maka tante gue akan diincar. Tante gue akan diincar. Bagaimana caranya? Tante gue harus mati. Karena memang banyak juga korbannya. Setiap orang yang tahu keberadaan Suwangi, maka si Suwangi itu akan mengincar untuk dibunuh orang itu supaya tidak ada saksi. Lalu gue ini nekat untuk bikin riset tentang sosok Suwangi ini gitu. Nah kebetulan memang di kampung gue itu namanya Desa Kailolo di Pulau Haruku, pulau kecil sekitar 40 km dari kota Ambon. Nah di situ tuh banyak orang yang masih melakukan ritual ilmu Suwangi. Tapi tentu ritual ini tuh rahasia gitu. Jadi memang nggak banyak orang tahu. Dan kalaupun ada orang yang tahu, alangkah baiknya diam. Karena kalau kita bercerita atau kita gibah gitu, maka kita akan diincar. Akhirnya gue pulang ke kampung. Itu sama istri gue. Gue naik speed itu dari Tulehu. Jadi kalau Pulau Haruku ini masuknya sudah bukan kota Ambon ya. Ini masuknya Kabupaten Maluku Tengah. Nah jaraknya sekitar 40 km lah jaraknya. Nah gue naik speed untuk menyeberang ke Pulau Haruku. Sampai Pulau Haruku memang di situ istri gue memujilah keindahan alam yang ada di Pulau Haruku. Memang kalau sore hari, pagi hari memang pemandangannya keren banget. Tapi begitu masuk malam hari, di jam 9 malam aja itu semua orang tuh udah mulai masuk ke rumah. Udah mulai bener-bener sepi lah. Kalau di situ tuh masuk 9 malam aja udah sepi banget, udah sunyi. Sekitar jam 9 malam, waktu itu gue nginep di rumah om gue. Nah, gue ngomong lah sama om gue cerita niat hati gitu ya, niat bahwa datang ke Kailolo ini tujuannya pingin bikin konten dan riset tentang Suwangi. Tapi di situ om gue langsung ngelarang. Dia bilang jangan aneh-aneh nak, jangan aneh-aneh. Lu boleh bebas bikin konten apa aja di sini, tapi jangan bahas tentang Suwangi. Jadi om gue malah menyarankan untuk bikin konten di dalam goa. Jadi memang di kampung gue itu ada salah satu goa keramat gitulah. Nah, om gue menyarankan bikin aja konten di situ, tapi jangan singgung-singgung tentang Suwangi. Karena yang om gue khawatirkan ada si Suwangi ini tahu konten gue tayang, nanti yang ada gue diincar, itulah intinya. Om gue takutnya seperti itu. Akhirnya sebenarnya gue tuh orangnya nekat. Cuma karena ini om gue sendiri ya. Jadi ya udahlah, daripada sebut ponakan kurang ajar gitu ya. Jauh-jauh datang cuma untuk bikin kekacauan gitu. Akhirnya ya udahlah. Gue urungkan niat gue di situ. Tapi di Maluku ini kan provinsi dengan kepulauan ya. Jadi memang banyak pulau-pulau kecil. Gue cari tahu lagi di daerah mana yang masih banyak orang melakukan ritual ilmu Suwangi. Lalu gue dapat informasi di Pulau Buru. Kebetulan dulu itu memang sempat tinggal di Pulau Buru. Sekitar berapa tahun gue tinggal di Pulau Buru. Nah akhirnya gue rencana mau ke Pulau Buru. Karena kalau di Pulau Haruku ini gue gak enak sama keluarga. Karena memang banyak banget keluarga di Pulau Haruku. Akhirnya gue sama istri gue memutuskan untuk pindah ke Pulau Buru. Perjalanan dari Pulau Haruku ke Pulau Buru itu memakan waktu 1 malam. Jadi kalau kita berangkat dari pelabuhan itu jam 8 malam, sampainya itu sekitar jam 5 subuh sampai di Pulau Buru. Sampai di Pulau Buru, kebetulan juga ada adik sepupu di Pulau Buru. Jadi gue minta tolong sama adik sepupu untuk mencarikan kos-kosan. Akhirnya gue udah dapet kos-kosan. Di situ gue sempet tinggal dulu di kos-kosan tuh selama 2 minggu sama istri. Jadi siangnya ini gue sama adik sepupu gue riset dulu ya kan, cari tahu, datang survei ke pantai-pantai yang konon katanya sering dijadikan tempat untuk ritual menari bulan. Malam ya baru gue eksekusi sendiri datang ke situ. Ada satu momen, entah ini kebetulan atau gimana ya, jadi memang pada saat itu saat gue mulai melakukan eksplorasi, pas banget saat itu bulan purnama.
sebenarnya ini nggak diprediksi sama gue kalau malam itu bakal bulan purnama. Jadi memang kebetulan banget itu bulan purnama. Nah di situ gue optimis banget nih bakal dapet nih. Dan kalau seandainya memang gue dapet ya, ada orang yang melakukan ritual menari bulan, mungkin ya dari jauh, jarak jauh lah gue bisa rekam gitu. Akhirnya gue mulai melakukan eksplorasi. Hey, what's up guys, enemy? Balik lagi bareng gue Davi. Dan pada malam hari ini teman-teman, gue sedang berada di Namlea, Kabupaten Buru cuy. Ya, masih berada di kota Namlea, di Pulau Buru. Dan lokasi yang akan gue telusuri pada malam hari ini adalah sebuah pesisir pantai yang dipercaya sering dijadikan tempat untuk ritual para suanggi menari bulan. Jadi gue ngeliatin hutan kayu putih, ngelewatin pantai, sempet ngelewatin hutan dulu, naik gunung dulu, bukan gunung sih, lebih tepatnya bukit. Setelah itu gue menemukan satu rumah kosong. Nah, rumah kosong ini rumahnya nggak besar, dia rumah seperti rumah papan. Lalu gue coba untuk masuk ke dalam rumah ini, tapi semuanya terkunci. Di area depan rumah itu seperti ada kios kecil. Dulu mungkin kios ini dijadikan tempat untuk pangkas rambut. Ya di situ, karena ada bacaan di situ, pangkas rambut. Nah, gue mulailah masuk ke kios itu. Kios itu hanya ditutup menggunakan tirai. Setelah gue buka tirai, gue di situ melihat ada sosok orang tanpa pakaian. Dia sedang duduk, tangannya itu menunjuk, jadi kayak orang lagi sholat loh, kayak tahiyatul akhir gitu lah tangannya. Tatapannya kosong, dia lurus, tatapannya ke depan, mukanya pucat. Gue lari di situ karena saat itu gue kaget. Akhirnya gue lari. Setelah gue lari sekitar 100 meter mungkin, gue berhenti dan gue penasaran. Ini orang lagi ngapain gitu ya? Apakah ini orang ODGJ? Apakah dia ini sedang dalam pengaruh obat-obat terlarang? Atau justru dia memang sedang ingin melakukan ritual suanggi? Nah saat itulah gue memutuskan untuk balik lagi untuk make sure orang ini. Ketika gue balik lagi, gue nggak sempat masuk, gue cuma kayak ngintip dari jarak jauh. Gue ngintip ke dalam kios karena kan di situ ada kaca jendela. Gue ngintip ke dalam kios, orang itu udah nggak ada di dalam. Wah, artinya nih orang udah keluar kan. Dan gue khawatir banget nih orang keluarnya kemana gitu kan. Apakah dia lagi nyari gue, apa dia lagi ngapain. Akhirnya udahlah gue pulang. Gue udah nggak punya keberanian untuk mencari tahu lebih dalam. Akhirnya gue pulang. Alhamdulillah gue selamat ya malam itu. Gue pulang ke rumah. Tapi keesokan paginya badan gue tuh demam, panas tinggi. Lalu tiba-tiba seperti muncul bintik-bintik merah dari dada. Itu mungkin berlangsung sekitar semingguan lah. Saat itu gue manggil adik sepupu gue. Kebetulan adik sepupu gue ini adalah dia orang kesehatan. Dia perawat di RSUD Kabupaten Buru. Nah dia datang, dia ngasih obat standar lah ya. Obat standar untuk menurunkan demam. Karena udah 3 hari berjalan gak turun-turun juga. Akhirnya gue manggil dia ini adik dari kakek gitu, adik dari kakek. Kita manggilnya Tete, itu bahasa Ambon. Tete itu artinya kakek. Akhirnya gue panggil Tete gue ini untuk datang ke rumah. Dia baca-baca, lalu dia ngasih gue air doa. Selang 2 hari mungkin baru badan gue udah agak lumayan. Videonya belum sempat diupload nih karena gue belum, waktu itu masih sakit ya, belum sempat ngedit video. Tapi mentahannya kan ada, gue tunjukin lah ke saudara gue, ke keluarga. Ini orang kenapa nih? Ada yang kenal apa enggak? Atau mungkin memang dia ODGJ gitu kan? Atau dia memang dalam pengaruh obat-obatan terlarang?
Nah, semua saudara gue bilang orang seperti ini itu biasanya memang sedang melakukan ritual ilmu hitam. Cuma tidak bisa dipastikan apakah ini ilmu Swangi atau bukan. Jadi intinya saat itu gue diwanti-wanti untuk pergi dari Kabupaten Buru, dari Pulau Buru, karena dikhawatirkan gue diincar sama orang ini gitu. Jadi keluarga semua nyuruh gue untuk pergi, cepat-cepat pergi. Akhirnya keesokan harinya lah langsung gue pergi lagi, gue balik lagi ke kota Ambon. Dan barulah gue mulai berani untuk ngedit videonya dan menayangkan videonya. Tapi ya itu memang jadi pengalaman buat gue kalau ke tempat-tempat, terutama ke pelosok-pelosok Indonesia ya, di daerah-daerah yang mana masih kuat banget kepercayaan mistisnya. Jadi emang harus agak sedikit hati-hati lah, seperti itu. Oke Bang Davi, cerita lu horor banget sih Bang. Tapi sekarang lu masih kebayang nggak dengan cerita itu atau udah biasa aja? Biasa aja sih sebenarnya. Hampir setiap daerah itu kan punya punya legenda gitu ya. Hampir setiap daerah. Kalau di Kalimantan itu kan ada cerita tentang kuyang gitu ya. Di Bali ada leak. Nah di Indonesia Timur itu ada yang namanya Swangi gitu kan. Jadi memang saat ini sih gue udah ngerasa biasa aja seperti itu. Bang, kalau gue perhatiin, lu kan semakin kesini semakin penasaran lu ya Bang. Makin nyata ya Bang, maksudnya makin besar gitu. Nah lu ke tempat-tempat begitu udah kemana aja Bang? Dan lu bisa jelasin gak maksudnya apa yang lu rasain di sana? Satu-satu Bang, misalnya di Pulau Jawa lu kemana gitu? Pulau Jawa kayaknya cuma Pulau Madura doang kayaknya belum gue datengin deh. Semua provinsi sih di Pulau Jawa udah, dari Banten, Jawa Barat, DKI, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, udah semuanya. Nah, tinggal Madura doang sih yang belum. Nah yang paling serem yang mana Bang? Yang paling seram ya, sejauh ini paling serem itu ada di Jawa Barat, di Banjar Patroman. Itu terowongan Philips. Terowongan Philips tahun berapa ya? Tahun 18 berapa gitu ya, lupa. Terowongan kereta? Dia terowongan kereta tapi udah nggak aktif. Itu terowongan zaman Belanda. Berarti nembus sampai itu dong Bang, terowongannya panjang berarti? Nggak terlalu panjang, dia panjangnya berapa ya? Sekitar 1 kilo lah panjang. Dan itu ada di YouTube loh? Ada di YouTube. Lu masuk ke dalam? Masuk sampai ke ujung lah. Sendiri? Tengah malam. Lo emang the best sih Bang. Nah waktu pas lo ke dalam gimana tuh Bang? Lo perasaan lo, apa yang lo... Jadi mitosnya tuh, itu terowongan itu dibangun era Belanda dan dengan cara kerja paksa. Saat itu ya, kerja paksa. Dan banyak dari para pekerja pribumi ini yang meninggal dunia saat melakukan proyek itu kan, mayatnya itu dikebumikan di dalam terowongan. Mayatnya dikebumikan dalam terowongan. Jadi numpuk dong tuh mayat. Iya, Belanda nggak mau ambil pusing gitu loh. Akhirnya mayat taruh aja di dalam terowongan kayak gitulah. Nah, kenapa terowongan itu dianggap angker banget sampai sekarang? Nah, saat gue lagi explore di situ, sekitar di pertengahan terowongan. Jadi gue udah setengah jalan nih. Gue rencana mau sampai ujung gitu. Baru setengah jalan, gue ngedenger suara kuda. Pada saat lo masuk ke terowongan itu bau apa tuh Bang? Kan lo sendiri kan pasti. Baunya sih bau kotoran kelelawar. Itu udah pasti bau kotoran kelelawar lah. Apa tiba-tiba lo di dalam bau yang amis gitu? Mungkin imajinasi lo ketika di dalam udah berkembang gitu ya Bang? Jadi kebetulan waktu masuk ke dalam itu ada bangkai anjing. Waduh. Ada bangkai anjing. Kemungkinan tuh anjing udah mati sekitar semingguan mungkin ya. Jadi memang diblatungin gitu kan. Jadi bau bangkai ya dari bangkai anjing sebenarnya. Cuma bau itu lumayan bikin merinding juga. Kayak gitu. Bang, ketika lo tadi mengalami ada kuda, ada gerakan, menurut lo sendiri itu real atau itu hanya imajinasi lo karena lo berada di menurut lo nih Bang? Menurut gue ya gue masih percaya sih sebenarnya hal seperti itu adalah ilusi gitu ya. Jadi memang itu imajinasi karena dari awal kita sudah diceritakan ya. Jadi ke-trigger sama cerita-cerita, ke-trigger sama cerita orang lain bahwa di sini hantunya begini sehingga
muncul di bayangan kita hantu yang seperti itu gitu loh. Kalau kita memang mentalnya berani banget sih, insya Allah nggak akan datang. Cuma kalau udah mulai agak ngedon kayak tiba-tiba muncul gitu loh. Entah, wallahu alam sih, ini bisa jadi jin juga sih ya, jin yang berusaha untuk nakut-nakutin kita gitu, ngikutin imajinasi kita gitu. Bang, pada saat lo penelusuran ya bang, yang ketangkap di handphone tuh bisa lo ceritain nggak apa aja bang? Dan akhirnya lo tayangin di YouTube lo. Yang ketangkep, yang versi lo deh bang, yang bukan orang lain lihat. Nggak banyak sih ya yang ketangkep. Itu selain panti jompo ya, pernah ada kayak kain putih duduk menyerupai kuntilanak. Itu pernah di salah satu pabrik daerah Depok. Itu satu. Kedua, ada di Kampung Mati Bogor. Itu kain juga, seperti kain ini lebih ke apa ya, kayak kain melayang gitu, kain kain apa ya, kain mukena gitu, kain mukena. Dan itu ketangkap di kamera. Kain mukena kayak melayang gitu. Tapi nggak ngebentuk pocong juga sih, pokoknya kayak kain mukena aja melayang gitu. Nah bang, semakin kesini kan otomatis jiwa lo ya semakin terasah berarti. Akhirnya memang lo punya indera keenam atau gimana? Enggak juga sih. Dan kayaknya gue tuh banyak tau yang nawarin gue untuk buka mata batin. Nah, ini banyak banget. Banyak. Bahkan terakhir kemarin ke Kalimantan Tengah, gue ketemu sama salah seorang apa ya, bisa dikatakan paranormal gitu ya, apa ya, ahli supranatural kali ya. Dia nawarin gue untuk buka mata batin supaya bisa melihat gitu lah. Menurut dia nanti itu bakal menarik di konten. Tapi gue tanya sama dia, keuntungan saya apa kalau saya buka mata batin gitu? Keuntungannya apa? Ya keuntungannya bisa melihat langsung. Kalau cuma bisa lihat, kalau saya sendiri yang bisa lihat percuma. Saya bisa lihat, penonton nggak bisa lihat itu percuma gitu kan. Bener. Saya maunya penonton yang bisa lihat gitu. Kalau bisa dibuka mata lensa, bisa nggak mata lensa nih, kamera nih dibuka mata lensa, biar lensanya yang bisa lihat. Kalau saya nggak bisa lihat nggak masalah gitu kan. Karena kalau gue bisa ngelihat makhluk halus, gue yakin gue pasti takut dong. Iya kan. Beberapa kali kan pengalaman begitu. Ketika ketemu interaksi gue kabur. Memang normal lah. Gue ada rasa takut juga. Manusia ya. Iya, manusia normal kan begitu. Ketemu yang aneh-aneh ya gue kabur lah pasti. Nah gue khawatir kalau bisa ngelihat makhluk halus, baru mulai masuk ke dalam rumah kosong, baru mulai masuk udah bisa ngelihat, kabur lah gua. Sementara video baru dapat 1 menit 2 menit durasi, kan rugi kan. Jadi menurut gua buat apa bisa ngelihat, nggak perlu bisa lihat lah. Iya benar-benar. Kalaupun memang harus bisa lihat, penontonnya yang bisa lihat gitu. Kamera gue yang bisa lihat biar penonton yang terhibur, bukan guenya kan gitu kan. Oke Bang Davi, kita lanjut lagi nih. Bang, di Semarang itu banyak juga tempat ya bang. Ya lo udah tau lah pasti di Semarang. Banyak. Dan lo pernah kesana. Pernah. Nah lo pernah kejadian apa di sana bang? Soalnya nih bang, jujur dari tadi di telinga gue kayak ada orang suruh bilang, coba tanyain dia yang di Semarang. Kejadian apa nah lo bang? Semarang juga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang cukup sering gue kunjungi. Selain Tegal tuh, jadi kalau gue ke Jawa Tengah itu pasti gue mampir ke Tegal, karena di Tegal ini ada temen, ya kan. Jadi kalau setiap mau ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, gue mampir Tegal. Nah setelah itu gue mampir Semarang. Kalau Semarang ini karena memang banyak lokasi horornya di Semarang. Betul. Entah kenapa ya, sebenarnya Semarang ini lumayan ya, kota besar ya. Bukan kota seperti kayak Demak gitu. Kalau Demak kan memang kalau udah masuk jam 9 malam udah mulai sepi tuh. Kalau Semarang ini kan lumayan rame gitu ya. Tapi di Semarang tuh banyak banget titik-titik tempat yang menurut orang angker. Makanya jadi memang Semarang juga salah satu kota favorit buat ghoster seperti gue sih. Bukan cuma gue doang. Banyak kok. Hampir semua konten kreator horor ke Jawa Tengah pasti larinya ke Semarang. Nah apalagi yang paling serem bang versi lu ke Semarang tuh di mana? Dan lu bisa ceritain bang? Di Semarang itu sebenarnya kalau tempat terbengkalai ya itu ada Kampung Mati.
Tapi kampung ini nggak banyak rumah sih, cuma sekitar 7 atau 8 rumah gitu. Yang tersisa karena dulunya katanya di situ banyak rumah, tapi sekarang sudah ditinggal sama penghuninya mungkin dari sejak 20 tahun yang lalu. Jadi sisa ada 7 rumah doang yang masih kokoh berdiri, selebihnya udah hancur. Nah, itu kalau untuk tempat terbengkalai. Tapi ada satu ini sebuah hotel. Sebenarnya tidak terbengkalai bang nih hotel. Oh, malah nggak terbengkalai. Hotel ini hotel aktif. Aktif bang. Aktif. Waduh. Dan gue nginep di situ. Wah. Saat itu gue nggak tahu kalau ada yang nggak beres dengan hotel ini gitu ya. Jadi gue nginep langsung datang ke hotel itu. Gue langsung pesan kamar. Gue dikasih kamar. Gue lupa kamar nomor berapa gitu ya. Dan ternyata saat malam harinya gue ketemu sama tempat orang Semarang juga. Saat itu gue nanya sama temen, Mas coba dong mas kasih info dong kalau hotel-hotel yang angker itu di Semarang di mana gitu kan. Lalu dia bilang, wah bang, hotel yang abang tempati itu adalah hotel angker. Dia bilang gitu. Oh ya, iya hotel itu bekas pembunuhan. Iya kalau abang nggak percaya coba abang googling aja, cari aja di YouTube juga ada kok. Akhirnya gue googling lah. Gue cari tahu dan di YouTube beneran ada. Hotel tempat bekas pembunuhan itu adalah hotel tempat gue nginep saat itu. Di kamar yang sama. Jangan disebutin hotelnya ya bang. Jangan disebutin karena emang bahaya ini. Jadi intinya di kamar yang sama. Gue nginep di kamar yang bekas pembunuhan. Dan gue cocokin semua. Jadi ada video di salah satu video di YouTube itu reka ulang kejadian. Kan kelihatan tuh ya properti dalam kamar ya, dari kasurnya, terus tirainya semuanya lah kelihatan. Gue cocokin sama kamar tempat gue nginep, sama semua. Waduh, sama semua. Dari situ gue mikir, waduh ini udah fix ini kamar bekas pembunuhan nih. Akhirnya lo ngalamin kejadian apa pada saat nginep tuh bang? Akhirnya kan kita sebenarnya waktu itu buka 2 kamar. Ini lo sama temen lo? Sama temen, bareng-bareng. Kita berempat, kita buka 2 kamar ya. Cuma karena saat itu emang udah gak berani kan ya. Akhirnya udah ngumpul 1 kamar rame-rame. Yang itu dikosongin. Tapi kamar itu gue pakai buat konten. Untuk bikin konten uji nyali. Nah keesokan harinya, jadi kita rencana sebenarnya cuma 2 hari tuh. Sewa kamar 2 malam. Tapi akhirnya kita perpanjang semalam lagi. Jadi 3 malam. Dengan tujuan di malam ketiga itu gue pengen ngonten uji nyali. Gitu. Akhirnya lo uji nyali di situ? Akhirnya gue uji nyali di situ. Dapet? Atau hawa apa yang lo rasain bang? Waktu itu pintu kamar mandi kebanting. Pintunya kebanting? Pintu kamar mandi kebanting. Waduh. Dan kalau dilihat dari video reka adegan itu ya, itu jenazah korbannya itu memang ada di depan kamar mandi. Di depan kamar mandi itu jenazah korban itu terbaring di depan kamar mandi. Wow, pengalaman lo. Gua nonton lo aja udah 5 tahun. Berarti lo udah berapa tahun? Berarti sebelumnya juga berarti lo ada udah. Dong. Total berapa tahun sampai sekarang lo ngonten horor? Ngonten berapa ya? 8 tahun. Oh my god, 8 tahun. 8 tahunan. Bang, kenapa nama YouTube lu Bucin TV bang? Bucin TV. Sebucin itu kan lu. Sama makhluk halus atau sama apa bucinnya nih bang? Jadi cerita gini bang. Ini balik ke masa lalu nih. Boleh kita flashback dikit ya bang. Jadi dulu itu gue ini punya tongkrongan lah, satu circle gitu ya. Satu circle. Kebetulan kita semua ini adalah YouTuber. Waktu itu kita tergabung dalam komunitas YouTuber Depok. Nah, kita ini sering nongkrong bareng, terus kita sharing ilmu lah, pengalaman, pokoknya segala sesuatu tentang YouTube lah. Kita sering banget tuh nongkrong. Karena beberapa temen ini ada yang kerja dari Senin sampai Jumat gitu ya. Terus ada 1 orang juga yang masih sekolah juga. Jadi kita sepakat untuk bikin pertemuan itu setiap malam minggu supaya semua bisa ngumpul. Tujuannya seperti itu. Tapi begitu datang malam minggu, ada beberapa temen yang mangkir nggak datang. Alasannya biasalah ngapelin ceweknya gitu. Katanya cewek gue ngambek nih kalau gue nggak apelin.
Nah di situ gue kesel. Nggak tahu kenapa gue benci banget sama cowok yang bucin sama cewek tuh, benci banget gitu. Yang maksudnya apa cewek sampai pekerjaannya tuh di nomor 2 kan gitu. Keluarga di nomor 2 kan. Di nomor 1-nya cewek, nomor 1 cewek. Apalagi masih pacaran ya. Kalau udah nikah sih is okay lah, nggak masalah. Cuma ini masih pacaran udah seperti itu. Gue benci banget. Akhirnya dari situ gue bilang, lu pada bucin-bucin ya. Ini gue ganti nama channel gue nih jadi Bucin TV gitu. Tujuannya sebenarnya untuk sarkas sama temen-temen yang pada bucin gitu. Akhirnya lo lampiaskan lah ke si YouTube itu. Gue lampiaskan dengan mengubah nama channel gue jadi Bucin TV. Dan akhirnya melekat sampai sekarang. Sampai sekarang. David Tuasamu, Bucin TV. Kalau di search di itu keluar semua. By the way bang, mungkin orang penggemar lo lah ya. Dikiranya tuh lu kebucinan sama sesosok makhluk halus gitu ya. Ya, dan yang lucunya lagi kadang-kadang dulu awal-awal pertama kali gue nonton lo kan gue nggak tahu. Neng Devi, lu cerita gitu. Mana Neng Devi? Siapa bang? Neng Devi tuh makhluk beneran? Bukan. Jadi Neng Devi itu sebenarnya apa ya? Ya karakter ciptaan gue aja lah. Khayalan gue lah. Gue membayangkan ada sosok kuntilanak dikasih nama kayaknya lucu ya gitu. Kasih nama Neng Devi gitu, kayaknya lucu deh gitu. Dan lu pernah ketemu dengan Neng Devi. That's the real ya bang. Bang kan kadang-kadang sekarang lagi rame kasus pesugihan ya bang. Lo bisa komentar nggak bang? Sebenarnya pesugihan itu menurut lo apa sih itu bang? Pesugihan sebenarnya gue nggak banyak tahu juga sih ya tentang pesugihan atau tentang ilmu-ilmu seperti itu. Sejauh ini sih gue nggak percaya sih sebenarnya. Oh, ya memang itu percaya nggak percaya sih ya bang. Sejauh ini sih gue nggak percaya ya. Tapi memang banyak banget orang-orang yang melakukan praktek seperti ini demi mencari kekayaan biasanya ya. Tapi gue juga nggak pernah ada bukti valid di depan gue. Contoh misalkan teman atau saudara yang melakukan pesugihan lalu dia jadi kaya gitu. Belum pernah ada. Belum pernah. Jadi gue nggak bisa percaya sepenuhnya gitu loh. Kalau dengan ritual seperti itu bisa kaya gitu, bisa mendapatkan harta. Terlepas dari kepercayaan agama bahwa itu dilarang sebenarnya ya. Kemarin belum lama ini gue sempet naik ke Gunung Arjuno, Jawa Timur. Gue lewat jalur Purwasari kalau nggak salah ya. Sepanjang jalur Purwasari ini itu banyak banget tempat-tempat keramat, arca-arca, patung-patung, itu banyak banget sepanjang jalan. Dan sepanjang jalan itu juga banyak orang yang melakukan ritual di patung-patung itu. Jadi ada satu orang, gue lupa namanya siapa, gue ajak ngobrol. Gue tanya, Mas, jadi lucu, waktu ketemu kan waktu itu ceritanya gue pengen ngopi gitu, ditawarin lah sama si mas-mas ini. Udah mas, sini saya bikinin kopi gitu. Ternyata stok dia banyak nih. Dia tuh buka tenda, di depannya tuh ada arca gitulah kayak patung Semar gitu. Terus dia bikinin kopi lah. Tadinya gue pikir dia ini pendaki. Ternyata dia ini orang yang sedang melakukan ritual. Waduh. Iya. Dia cerita, terus gue tanya, Mas banyak banget mas persediaannya? Iya ini persediaan 1 bulan. Langsung, oh ya, Mas di sini udah berapa lama? Saya di sini udah 3 minggu. 3 minggu belum pulang. Gitu. Oh iya, terus Mas di sini sampai kapan? Gitu. Sampai kapan Mas baru mau pulang? Sampai saya dapat wahyu. Jadi dia bilang kalau saya sudah dapat wahyu, maka nanti endingnya saya ritual di Makutoromo. Makutoromo itu ada di pos 5. Itu semacam candi Makutoromo gitu. Nah gue nggak tahu deh itu tujuannya buat apa. Ya, gue nggak mau tujuan orang beda-beda ya bang. Ya. Dan itu hak mereka sih sebenarnya. Yaudah bang, kita balik lagi geser sedikit ceritanya ya bang. Bang, kan banyak orang untuk kasus percintaan menggunai hal-hal mistis ya bang. Oh iya, pelet ya. Lu sendiri pernah ingin mencoba atau lu pernah kejadian atau tanggapan lu mengenai, soalnya kan kadang-kadang gini ya bang, ketika kita mencintai terus dia pisah dan kita pengen balik lagi, kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar pengen kita lakuin gitu bang. Nah tanggapan lu gimana bang? Kalau pelet
nggak tahu ya, tapi pernah dulu punya teman pasang susuk dia. Nah seru nih kayak Dia topik pasang susuk, susuk. Bang. Dan itu benar-benar terbukti. Oh ya? Setelah dia pasang susuk, gampang banget nyari cewek. Ah. Jadi gampang banget. Dia pasang susuk itu di hidung satu, kalau nggak salah di hidung satu, di bibir satu. Nah, kalau di hidung katanya tujuannya biar orang lihat dia jadi kelihatan seperti cowok tampan gitu ya. Kalau di bibir tujuannya kalau dia ngegombalin cewek, cewek gampang tergoda gitu. Dan itu terbukti. Setelah dia pasang susuk, dia gampang banget dapet cewek. Lo mau pasang, Bang? Saat itu gue digoda sebenarnya sama dia. Lu mau pasang nggak? Ayo gue temenin gitu kan. Tapi gue ragu. Apa yang membuat lo ragu, Bang? Karena gue ditanamkan dari kecil bahwa musyrik itu ya, syirik itu tuh dosa yang tidak terampuni gitu loh. Dan emang itu part of musyrik, Bang? Iya, itu kan bagian dari musyrik kan. Itu kan see. menduakan Tuhan juga kan, meminta pertolongan kepada selain Tuhan kan gitu kan. Makanya dosa ini kayaknya dari dulu gue nggak berani. Gue mendingan yang lain deh. Gue mendingan mabok, mendingan apa gitu ya, maksiat yang lain, tapi jangan sampai gue maksiat musyrik atau syirik gitu, nggak berani gue. Seperti itu. Oke. Bang, pada saat lo penelusuran, misalnya lo masuk ke suatu kawasan, lo sadar gak sih kalau misalnya mereka juga hal-hal yang gak bisa dilihat tuh memantau lo sebenarnya gitu loh. Kan banyak yang bilang seperti itu ya. Nah, lo sendiri rasain gak tuh, Bang? Kalau ngerasa sih ngerasa ya. Jadi ada momen-momen ketika masuk satu ruangan atau satu area itu langsung bulu kuduk merinding semua. Semua bulu kuduk merinding. Entah karena apa gitu. Tiba-tiba merinding. Nah, di situ tuh kayak ngerasa bahwa sebenarnya di sini ada sosok makhluk halus yang ngeliatin gue tapi gue nggak bisa lihat. Seperti itu. Lu pernah pakai apa tuh namanya? Dupa ya? Apa tuh yang? Oh iya, dupa. Dan itu sebenarnya ngaruh nggak sih, Bang, manggil mereka? Enggak juga sih. Enggak juga. Menurut gue nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Nggak tahu itu kepercayaan dari mana itu orang. Dupa itu kan sebenarnya buat wewangian. Iya. Gue di rumah juga pasang dupa loh di kamar. Nah, itu ritual lu apa emang lu? Buat wewangian. Buat harus tapi supaya kan horor kamar ya, harum. Horor kan menurut orang, makanya sebenarnya ini mindsetnya yang udah terbalik sebenarnya. Gitu. Keluarga gua kan kebetulan nyokap memang masih turunan Arab juga kan. Keluarga itu pakai dupa buat wewangian. Di ruangan, di ruang tamu, di kamar gitu. Dan di Arab juga seperti itu, orang menggunakan dupa untuk wewangian. Nggak tahu cuma di Indonesia doang dupa dianggap buat manggil hantu, itu cuma Indonesia doang. Makanya gue nggak pernah percaya, dan gue nggak pernah dari rumah sengaja bawa dupa untuk manggil makhluk halus tuh nggak pernah. Kecuali ketika nyampe lokasi ada dupa bekas orang nih, nah gue bakar lah. Cuma untuk membuktikan tuh pada penonton bahwa mana nggak ngaruh kan, pakai dupa nggak bakalan datang juga hantunya. Pada saat lo melakukan penelusuran, Bang, anggaplah misalnya kayak tadi ketemu kan, apa tuh, Bang? Maksudnya gue, apa lu baca-baca udah ready atau tiba-tiba ya udah gue apa adanya deh, ketemu di sono selesai deh gue misalnya gitu. Karena itu ngeri lu, Bang. Ketika lo ketemu sama gitu kan berarti lu udah harus siap ya, Bang. Iya pasti siap. Udah pasti siap. Kalau kita ngonten tuh udah pasti siap. Jadi lebih. Maksudnya siap, lu siap mati, Bang? Atau gimana? Kalau bukan siap mati, Bang, gini, Bang. Kalau untuk mati ya, gue masih meyakini bahwa makhluk halus tidak bisa membunuh manusia. Jadi ketemu makhluk halus tuh resikonya bukan mati. Mati itu ketemu harimau. Waktu gue di Jambi tuh ya, Bang. Iya, waktu gue di Jambi gue pernah explore hutan sawit, resikonya ketemu harimau. Nah, itu gue siap mati. Kalau ketemu hantu itu bukan siap mati. Nah, apa yang lo siapin ketika ketemu tuh? Kalau ketemu hantu, yang pasti sih mental lebih siap ketimbang nggak sengaja ketemu gitu. Kan gue pernah juga ya, pernah dulu zaman masih sekolah, zaman masih kuliah, kayak misalkan pulang tengah malam lewat hutan terus ketemu pocong gitu. Itu kan gak siap. Karena nggak ada niat gitu kan. Tapi kalau lagi ngonten lebih siap karena ada kemungkinan kita bisa ketemu gitu loh. Ada kemungkinan bisa ketemu. Jadi mental lebih siap. Yang penting apapun resikonya, pokoknya yang penting makhluk halus ini harus masuk dulu di kamera. Kita rekam dulu, ya? Iya dong, kita rekam dulu. Setelah itu mau lari, ya lari, silahkan. Kan gitu. Lu punya pegangan, Bang? Pegangannya cuma senter.
Sama handphone deh bang. Sama handphone. Nggak, gue serius nih karena Ya, apa? sosoker di rumah bertanya-tanya termasuk gue. Nih orang David Tua Samu mulai Nggak ada konten sih. tuh dari jam 11 lu ya bang biasanya Iya. ya. Sampai jam 3 apa jam 4 tuh bang. Dan lu Variatif sendiri, sih loh. ya. Dan lu Varia. sendiri loh. Kalau lokasi luas itu bisa sampai 1 jam. 1 jam eksplorasi, bisa lebih malah. Dulu juga di pabrik. Biasanya pabrik itu kan luas ya. Bisa sampai 2 jam eksplorasi. Jadi kalau di tengah kota biasanya jam-jam 1 mulainya. Karena kalau di tengah kota itu kan noise suara kendaraan. Jadi kita cari waktu yang lebih larut lah. Jadi ibaratnya lo berdiri sendiri tanpa ada pegangan atau apa. Nggak ada. Ketika Nggak ada. ketemu lo udah yang oh ya udah gue ketemu nih. Nyantai Nggak banget itu. Lillahi ta'ala aja. Yakin aja bahwa ketemu makhluk halus ya paling cuma ketemu doang. Nggak akan diapa-apain kok. Nah, ketika lo sampai rumah pernah nggak dimimpiin bang? Kalau ngonten nih, Iya. ya kan, pasti kan pulang tidur dong. Gue pernah mimpi 1 kali sih. Nah, boleh diceritain apa tuh bang? Kayaknya seru bang. Itu mimpinya jadi pulang konten, terus mimpinya itu gue masih di lokasi. Dalam mimpi Lokasi gue yang nih gue sama? masih di lokasi. Iya, masih di lokasi yang sama. Lalu gue ketemu sama perempuan. Habis itu gue nggak tahu ini perempuan siapa. Habis itu kenalan sama nih perempuan. Habis itu explore bareng sama nih perempuan. Habis itu tiba-tiba ada apa mayat bangkit dari kubur kayak zombie gitu. Oh, ya? Terus gue lari sama perempuan ini gitu. Oh. Iya mimpi-mimpi gitu sih, mimpi random sebenarnya. Ini random. Tapi pada saat lo penelusuran gak ada tuh cewek? Nggak ada lah, nggak ada. Itu cuma ada dalam mimpi doang. Ngeri juga ya. Bang. Iya, tapi mukanya masih hafal gue sampai sekarang tuh cewek. Tapi gue nggak tahu dia siapa. Tapi gue nggak tahu dia siapa. Bang, sekarang kita beralih ke pantai bang. Lu pernah menelusuri sekitar pantai bang? Ya itu yang tadi gue cerita yang ketemu sama orang seperti Suwangi itu kan pinggir pantai. Oh itu di pinggir pantai. Iya. Terus belum lama juga gue sempet ke Anyar. Nah ini Banten nih topik yang bagus, kita Iya. fokus di situ dulu ya bang. Ada cerita apa bang di sekitar Banten itu bang? Karena kayaknya lumayan terkenal di sana ya bang. Iya terkenal kan karena dulu di tahun 2018 kan sempat terjadi tsunami kan. Iya. Dan banyak villa, hotel saat itu yang jadi korban, hancur semua. Ada beberapa juga yang sebenarnya bangunannya masih kokoh tapi sudah tidak beroperasi sampai saat ini. Jadi ya itu sih yang gua incar tuh adalah bangunan-bangunan hotel, villa yang sudah terbengkalai semua. Lebih serem di pantai atau sebenarnya sama aja semua lokasi bagi lo? Di pantai kurang sih sebenarnya karena berisik debur ombak ya. Oh iya. Jadi kurang, horornya kurang. Lebih serem tuh daerah pegunungan sebenarnya. Daerah pegunungan. pegunungan apa yang pernah lo ini berkesan bang? Selama lo Paling penelusuran? berkesan Salak. Deket rumah lo itu ya? Dekat rumah ya. Iya. Dan Tapi itu emang belum Salak lama tuh- ini kan si belum Salak lama, yang itu. iya. Nah itu coba cerita bang. Kan Tapi emang Salak tuh seserem itu loh. oh ya? Gue merasa Gunung Salak itu adalah gunung yang paling horor dibandingkan gunung-gunung yang lainnya. Padahal lebih terkenal yang lain ya bang. Yang terkenal itu kan Lawu, Ah iya. Arjuno juga lumayan Yes. terkenal. Tapi gue ngerasa Salak yang paling horor, paling angker. Betul, pada saat lo bilang kemarin mau ke Salak, gue justru bilang sih ini yakin lebih serem. Tapi ternyata lo lebih serem. Pada saat lo dateng, itu jam berapa dan lo bisa gambarin nggak bang? Oh, waktu ke Salak itu datang dari sore sebenarnya. Dari sore, seperti biasa kan gue kalau ke alam-alam terbuka itu datangnya tuh dari sore supaya bisa ngambil situasi sore hari, ngambil vlog sore juga. Setelah itu baru lanjut ke malam gitu. Nah kalau di sore hari sih ya seperti gunung pada umumnya lah, indah lah pemandangan di sore hari ya kan. Tapi begitu masuk malam hari di Salak itu di ketinggian 1080 meter di atas permukaan laut ada satu makam keramat. Gua nggak tahu ini makam siapa, nggak ada tulisannya, nggak ada nisannya gitu ya. Tapi dibuat rumah gitu. Dibuat rumah itu makam keramat
nggak tahu juga ini gimana ceritanya orang bisa-bisanya nguburin jenazah naik gunung gitu. Ketinggian 1000 meter kan lumayan tinggi kan. Iya benar-benar. Nah, saat itu ya seperti biasalah kita tantang makhluk halus ya kan. Sambil teriak-teriak lah, ya kan, sambil teriak-teriak. Untuk para penunggu Gunung Salak, jika memang benar kamu ada di sini, tunjukkan wujud kalian. Lo ngomong gitu, Bang? Iya. Wow, cool. Dan Terus saat itu tiba-tiba angin kenceng. Angin kenceng, semua pohon tuh wah, goyang semua tuh. ada di Wah. video tuh, Bang. Ada. Oke, lanjut, Bang. Itu merinding gua di situ. Bener-bener Wah. merinding banget di situ. Dan itu lo sendirian. Sendirian. Oke, lanjut, Bang. Udahlah, angin tiba-tiba kencang ya kan. Akhirnya di situ gue udah mulai merinding tuh. Tapi ya seperti biasalah, kita lanjut. Kalau belum ada penampakan masih ngeyel gue nih orangnya. Ya kan, masih ada penampakan dulu. Lanjut naik lagi ke atas. Nah, di atas itu gue lupa di ketinggian berapa. Itu gue ngedenger suara orang mandi. Jebur gitu dari tengah hutan gitu. Kan itu kan ada trek ya. Ada jalan setapak gitu, trek untuk pendaki. Gue denger sebelah kiri nih, ini nih hutan ini semua nih. Itu udah nggak ada trek manusia gitu kan. Itu suara air orang mandi, kayak di kamar mandi gitu. Oh, iya? Kayak pakai sibur gitu, jebur gitu. Mana sih? Dari bawah Mana? naik nih. Oh, ke sana. Ini jalan. Coba senter ke sana. Nah, itu ada jalan. Gue penasaran, gue senter tapi kan karena memang terlalu padat kan ya, inian apa? Tumbuhan tuh terlalu padat, pohon-pohon gak kelihatan. Mau disamperin gue ngeri karena di Gunung Salak itu masih ada habitat macan kumbang. Oh. Iya kan? Ngeri juga ya. Jadi memang disarankan jangan keluar dari jalur manusia. Kalau keluar dari jalur manusia takutnya ketemu sama macan kumbang. Nah, jadi ya udah. Paling hal seperti itu doang kalau di Gunung Salak. Terus akhirnya kisahnya itu kan berarti yang dengar orang si mandi itu, tapi nggak ada. Atau deket situ deket sungai atau? Nggak ada sungai. Bisa gitu ya. Nggak ada sungai, nggak ada kamar mandi di situ. Kadang-kadang ya Bang, kalau kita lihat penelusuran punya orang lain tuh kadang-kadang ada yang bunyi gamelan, Oh, lu iya. lagi mandi. Ya itu memang mistis jatuhnya ya Bang. Iya, mistis. Dan itu lo ngerasain sendiri ya, maksudnya bukan orang lain yang Oh iya. beneran gitu ya Bang. Sebenarnya hal-hal goib itu kalau mau sengaja dicari-cari memang agak sulit. Nggak gampang lah nyari-nyari kayak gitu. Harus ke tempat-tempat yang memang lu takutin gitu loh. Jadi walaupun orang bilang di situ angker banget, kalau kita nggak takut percuma. Oh, Lu nggak bakal dapet apa-apa di situ. iya Karena lu bener. nggak takut. Gitu. Harus ke tempat yang memang lu nggak berani buat ke situ. Dan harus jalankan kayak pantangan-pantangan yang lu nggak berani untuk lakukan. Misalkan di Parangtritis dilarang menggunakan pakaian hijau. Nah kalau lu takut nggak berani, coba dipaksain. Mati Bisa dong. jadi. Iya. Tapi untuk beberapa orang yang berani, Oh iya. itu nggak masalah sebenarnya. Benar. Dan sebenarnya ada beberapa temen gue juga udah ngebuktiin hal itu. Pakai baju hijau di Parangtritis, dan sampai sekarang temen gue aman-aman aja. Karena temen gue berani. Oh, I see. Paham kan? Tapi kalau orang yang nggak berani, terus memaksakan diri, atau mungkin dia lupa dengan pantangannya pakai baju hijau, bisa jadi hanyut kayak gitulah. Oh iya benar-benar. Lalu ada yang bilang katanya kalau foto bertiga ya Bang. Nah itu gimana tuh? Sama kasusnya gitu juga. Kalau dia berani. Ya sama itu dia sebenarnya cuma pamali-pamali ya, mitos-mitosan ya. Foto bertiga kurang bagus, tapi memang kan lebih bagus kan berdua, ya kan. Kalau bertiga biasanya ketiga setan. Itu sih cuma pamali-pamali doang sih sebenarnya. Tapi kalau lo sendiri dengan mitos-mitos itu percaya akhirnya atau enggak? Versi lo ya? Kalau untuk mitos-mitos pantangan-pantangan begini-begini sih, jujur sih nggak percaya sih. Hampir semua mitos sudah gue lakukan gitu ya, dan aman-aman. Gue bahkan pernah ke Saranjana. Pernah denger nggak Saranjana? Enggak, di mana itu Bang? Itu di Kalimantan. Oke. Nah kenapa Itu itu Bang? kampung kota goib katanya. Mm-mm. Kalau pakai baju kuning bisa masuk ke kota goib itu dan nggak akan pernah bisa pulang lagi ke Oh, dunia ya? nyata, katanya seperti itu. Hmm. Nah gue coba pakai baju kuning,
masuk ke bukan kampung, itu hutan. Katanya di hutan itu ada kampung goib gitu loh. Gue masuk ke hutan itu pakai baju kuning, keliling-keliling, dan aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Berani Gitu juga kan. lo ya bang. Iya. Tapi tetap lah ya, begitu pas masuk tuh kampung lu merasakan hal-hal yang Kalau merinding sih pasti ada lah. Rasa waspada itu ada, rasa takut gitu ya. Jangan-jangan mitosnya bener nih gitu kan. Kalau bener, gue nggak bisa balik nih gitu kan. Tetap ada, tapi itu ya cuma berapa persen lah. kadang rasa ada itu adrenalin kita yang bermain ya bang. Dan itu nagih ya bang. Nagih, memang nagih. Makanya sekarang banyak bermunculan konten-konten baru ya. Gitu. Nah lo bang, pada saat lo mau penelusuran, lo ada apa ya, sesuatu yang lo lakukan gitu lo bang sebelum penelusuran, ada nggak? Atau lo langsung Nggak hajar ada. aja? Langsung aja. Berdoa dulu. Ya kalau berdoa atau lo pasti ngapain berdoa lah. dulu misalnya. Kalau berdoa gitu, pasti Bang. berdoa. Apa ya? Makan kali ya. Rokok ya bang, Jangan ngopi kosong, kayak gitu ya. supaya perut jangan kosong gitu ya. Jangan sampai lagi tengah penelusuran tiba-tiba lapar perut. Apalagi ya. Ya. Lu pernah gak sih lagi penelusuran tersesat gitu bang? Tersesat. Atau maksudnya lu tiba-tiba linglung nih gue di mana? Linglung atau apa? pernah. Nah ceritain Tapi yang linglung bang. Kalau yang tersesat, linglung tuh. cuma linglung doang, bingung jalan gitu, bingung jalan, bingung cari jalan keluar, gitu doang ya. Tapi kalau yang sampai tersesat, minta bantuan orang untuk di ini enggak sih. Soalnya Gue kalau- cuma kadang-kadang ya cuma lupa doang, lupa jalan. Kayak misalnya rumah sakit kan besar banget tuh. Iya benar. Ya kan kesana apa koridor sini kan kadang luas tuh. Kadang bingung juga pas mau pulangnya itu lewat mananya bingung. Atau ke mall terbengkalai, hotel terbengkalai, yang besar-besar gitu doang sih. Nah bang, berarti ada nggak tempat yang pengen lu datengin? Kedepannya Tempat? bang, Kedepannya yang ya, lagi lo incer bang. pingin tapi nggak tahu bisa atau enggak sih ya. Kalau gue incer dan insya Allah akan terlaksana, gue pengen banget ke Thailand, Oh malah keluar Indonesia. keluar Indonesia. Lu mau kenapa udah bosen di Indonesia? Udah bosan di Indonesia. Kenapa bang tiba-tiba lu? Ntar jangan-jangan lu pengen ke Eropa Apa lagi tuh? nih, nyari. Ya syukur-syukur lah. Alhamdulillah lah kalau misalkan ada kesempatan. Ada gitu. sesuatu apa di Thailand bang? Jadi di Thailand itu ada sebuah hutan. Isinya itu banyak puluhan patung-patung di tengah hutan itu ya. Konon menurut sejarah patung-patung ini dibuat oleh seorang seniman patung, tapi dia psikopat. Waduh. Jadi dia ini bunuh orang, baru orangnya dijadiin patung. Oh iya. Jadi patung-patung yang terkumpul di tengah hutan ini itu tuh ada dalamnya tuh ada jenazah gitu. Ceritanya seperti itu. Tapi ya itu legenda juga, legenda rakyat, nggak tahu. Mungkin di sana terkenal kali itu ya bang. Iya, di sana terkenal seperti itu. Oke, bang, belum lama ini lo ke Kalimantan nih bang. Ya. Itu lo penelusuran sendiri atau sama teman-teman? Dan lo di sana apa yang lo temuin kisah horor di sana? Bang? Kebetulan sama temen di Kalimantan juga ada temen juga. Dia juga sama konten kreator juga. Jadi ya kita janjian di sana, terus nyari-nyari lokasi bareng sama dia. Tapi akhirnya lo sendiri juga ada momen sendiri. Ada sendiri, ada yang berdua. Nah, yang berdua nih waktu itu. Jadi ceritanya kita bikin konten camping horor Nah, berdua di salah satu lokasi hutan sawit. Setelah bangun tenda, setengah jam berjalan, kita ngobrol dalam tenda, tiba-tiba didatengin warga. oh, Preman. Ada sekitar 10 orang kali bawa parang semua. waduh. Ngamuk-ngamuk pakai bahasa Banjar, gua nggak ngerti bahasanya. Tapi ngobrol sama temen. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Jadi tanah itu ternyata adalah tanah sengketa. Tanah sengketa, kepemilikannya nih gua nggak tahu ya gimana ceritanya. Intinya kepemilikan dari salah satu warga, tapi dimanfaatkan oleh perusahaan sawit. Jadi lo nggak nemuin horor ya di situ Nggak, berarti? ya nggak ketemu akhirnya horor ya. Karena kita baru bikin tenda, baru ngobrol bentar. Kalau nggak salah lagi bikin kopi tuh, datanglah warga 10 orang, bawa parang semua. Ya, itu horornya. Itu sempat Horornya juga. nyata berarti ya? Iya. Bukan horor makhluk. Iya, tapi sempat Yang tegang itu. juga loh di situ kan.
Takutnya kan orang-orang ini nggak mau terima alasan ya, langsung aja main sikat-sikat gitu kan. Nah bang, berarti kan gak semua penelusuran lu ketemu ya bang, Iya. atau ada seperti itu, dan Hmm. lu sangat konsisten gitu loh bang buat konten gitu. Pada saat misalnya lu nggak ketemu, lu kecewa nggak sih bang? Nggak juga sih. Oh. Nggak juga, karena gini bang, sebenarnya gue menikmati petualangannya gitu. Adrenalin yang tadi Iya. di suasana Iya, malamnya ya bang, bukan ketemu si itunya ya? Iya, bukan ketemu hantu ya, tapi gue menikmati petualangan gitu. Oh, gua nangkep. Setiap kali gue ke kota-kota yang baru gue kunjungi, kayak gue ke Papua, ke Sorong, itu kan sebelumnya gue belum pernah menginjakan kaki di sana, tapi akhirnya gue dapet kesempatan. Itu adalah apa ya? Ya sebuah kepuasan buat gue gitu. Ngerti. Bisa datang ke sana, bisa melakukan eksplorasi. Mungkin gini kali ya bang, kalau kita yang nonton ya nggak ketemu gitu kan ya. Iya mungkin. Ya, tapi ketika lu yang ngalamin, ngejalanin pada saat masuk hawa merinding, nah di situ sebenarnya adrenalin lo ya kan. Iya. Gitu ya bang. Nah bang, pada saat lo penelusuran, momen apa yang ada nggak sih bang yang ternyata bukannya horor malah lo sedih gitu loh bang, yang akhirnya lo emosi gitu, ya kok gue jadi malah iya. pengen nangis, sedih gitu. Ada bang, silakan. Jadi ada 2 momen yang bikin gue sedih. Momen pertama itu waktu gue penelusuran di Monumen Pancasila, Lubang Buaya. Ah, kenapa tuh bang? Nah, disitulah gue ngerasa sedih karena di rumah penyiksaan itu kan banyak patung-patung Oh iya. yang menggambarkan penyiksaan terhadap 7 jenderal ya kan. Waktu itu ada Gerwani, ada pasukan Cakrabirawa. Nah saat itu gue sedih, bahkan gue beneran nangis loh waktu itu. Oh beneran nangis keluar mata tuh bang? Waktu itu gue beneran nangis, gue lagi ngevlog, lagi ngomong menjelaskan kisah 30 September kan saat itu. Gue beneran nangis. Tapi akhirnya video gue cut karena gue malu. Oh, tapi sebenarnya horornya ada, tapi malah jadi Iya, berbalik lu tapi jadi gue malah sedih gue. Itu yang pertama, dan yang kedua belum. Mungkin lu ngerasain pada saat mereka disiksa kali ya? Iya, lu sedih. gue ngerasain aja saat itu seperti apa gitu. Ah. Gue kebayang loh, kita diculik tengah malam ya kan, terus dibawa ke rumah penyiksaan dan udah ngelihat satu angkatan kita disiksa, udah siap menunggu gitu loh. Siap nunggu giliran, itu gimana rasanya kayak gitu. Akhirnya jiwa sensitif lo mulai muncul Iya. gitu ya. Jadi lagi ngevlog nangis gue, tapi akhirnya gue cut. Dan gak lo tayangin ya bagian Gak gue tayangin bagian itu. Belum lama ini juga sama, gue ke pemakaman massal suku Madura. Nah kenapa tuh bang? Yang waktu korban perang Sampit. Pernah dengar kan? Pernah. Nah itu kan ada sekitar 3.000 etnis Madura yang dibunuh saat itu kan, dan dimakamkan di pemakaman massal itu. Itu juga sama tuh. Waktu lagi ngevlog, gue lagi mungkin ngasih pesan gitu ya buat penonton ya, bahwa ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Kita datang kemanapun harus tetap menjaga sopan santun, adab segala macem. Gue malah nangis gue di situ. Malah nangis karena gue nonton video-videonya tuh ngeri. Video-video waktu kejadian gitu ya, ngeri banget. Ya kadang-kadang tadinya kita mau, tapi horornya dapet. Ya horornya dapet sih. Iya, tapi malah jadi berbalik. Malah jadi melo. Jadi gitu. melo, ya bener-bener. Nah bang, ini kita nggak kerasa ya, kita udah lebih dari sejam lu ngobrol lo bang. Nah mungkin lo punya pesan bang buat para sosoker di rumah, bisa langsung aja bang. Pesan-pesan buat temen-temen ya, terutama buat teman-teman yang masih pada penakut gitu ya, bahwa sebenarnya sejatinya makhluk halus itu bukan untuk menyakiti manusia, tapi dia itu tugasnya adalah menggoda iman manusia. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia, makhluk yang lebih sempurna dibandingkan mereka, jangan takut gitu. Jadi kemanapun kalian pergi, ke tempat gelap, bahkan ke tempat yang menurut kalian seram, gak usah takut, ya kan? Ada Tuhan bersama kita.
Oke, sip. Bang Davi, gue ngucapin makasih banget Sama-sama, sudah mampir di makasih Pasukan banyak. Malam. Jangan berhenti buat kontennya ya, Bang. Iya, amin. Pokoknya tetap. Dan buat teman-teman kalau pengen tahu lagi cerita tentang Bang Davi, pengen Bang Davi datang lagi ke sini untuk menceritakan kisah mistis lainnya, langsung aja komen di bawah ini ya, Bang. Baik, kalau gitu sampai ketemu lagi Bang Davi. Makasih banget, Bang. Oke, iya, makasih Sukses juga terus, Bang Bob. Davi. Oke, semuanya thank you. Sekian kisah sosok Pasukan Malam kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen supaya Anda tidak ketinggalan dari cerita Pasukan Malam lainnya. Pasukan Malam, semakin malam, semakin menakutkan.